Jemaat GKI Padang, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita dapat bersalaman satu dengan yang lainnya sambil kita menanyakan bagaimanakah kabar kita di sepanjang minggu ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tadi pagi hujan ataupun semalam hujan, ada badai dan petir sampai pagi-pagi hari ini, bukan berarti menghalangi langkah kita untuk datang beribadah pada hari ini. Amin. Saya melihat Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita datang beribadah pada hari ini, karena saya percaya kita pun dengan sangat sukacita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Pada minggu lalu kita diberkati tentang firman Tuhan bahwa hargai kehidupan. Dalam Efesus 5 ayat 8 bahwa Tuhan telah mengangkat kita dari kegelapan menjadi terang supaya kita dapat mempergunakan hidup kita untuk melayani Dia. Amin. Dan pada hari ini kembali kita akan diberkati dengan firman Tuhan bulan Januari tentang mujizat dan keajaiban. Saya percaya setiap hari Tuhan telah menyiapkan mujizat bagi tiap-tiap kita. Amin. Tinggal kita bagaimana cara kita menyiapkan diri kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pada Kamis ini tanggal 27 Januari 2022, gereja kita pertama kali akan melaksanakan ibadah keluarga. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Dimulai jam 7 malam di gereja ini. Mari tetap kita doakan agar ibadah kita ini dapat terlaksana dengan baik. Mari kaum bapak, kaum ibu, anak-anak dan seluruh keluarga kita ajak untuk mengikuti ibadah pada hari Kamis ini tanggal 27 Januari 2022 jam 7 malam. Bapak Ibu saudara terkasih, kami mengingatkan kembali agar setiap kita yang telah memasuki tahun 2022 pastinya kita memiliki resolusi. Amin. Resolusi adalah mana kita penting sekali menyusun rencana dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam setiap pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena mungkin setiap kita memiliki resolusi di tahun yang sebelumnya, rencana tahun sebelumnya, ada mungkin yang belum tercapai. Bukan berarti pada tahun ini kita tidak memiliki resolusi. Mari kita buat kembali satu hati dengan keluarga kita apa yang perlu kita rencanakan di tahun ini supaya kita memiliki tujuan dalam hidup kita. Amin. Katakan ke sebelahmu, jangan lupa untuk membuat resolusi di tahun ini. Karena resolusi sangat penting supaya kita terhubung dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ayat renungan bagi kita pada minggu ini dalam kitab Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Bersama-sama kita membacanya. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita, amin. Yesus kita ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab kami datang kepadamu Tuhan, dan kami meninggikan Engkau Yesus. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak agung dan perkasa.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Yuk sama-sama kita menari untuk Tuhan. Kita coba ke kiri ya. Hey. Sekali lagi. Kita coba ke kanan. Hey. Coba sekali lagi ke kiri. Angkat suaramu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sungguh Kau ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setiamu, besar anugerah-Mu bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, besar perbuatan-Mu bagi kami. Ini kami menyembah-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada. Dan Engkau akan menuntun langkah kami. Ada rahmat-Nya dalam setiap cobaan. Dan jalan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri.
dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Caraku bebas, ada salib yang buktikan dia berkorban bagiku. Dia ada dalam aku. Kesalahanku pun telah terbenar. Ku bukan lagi hamba dari dosaku. Sekalipun aku terbunuh atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Hebat kuasa-Mu yang sanggup bangkitkanku. Kuasa itu dalamku. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api. Dia ada dalam api.
Kau Tuhan yang berjanji, bahwa Kau Tuhan yang setia dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan. Kau membuka jalan saat jalan tertutup. Kau memberikan sungai di tengah padang gurun. Kau menjanjikan bahwa akan ada bangsa habis hujan. Janjimu seindah fajar di pagi hari, dan kami menantikanmu, dan kami menantikanmu Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap pergumulanku. Kau selalu ada. Sekalipun banyak persoalan, Kau tetap Tuhan yang setia. Kau tetap Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dan kami melihat Kau berjalan di depan kami, membuka setiap jalan dan memberikan kelegaan kepada kami. Kau Tuhan yang berjanji, dan Kau Tuhan yang menepati. Akan ada kemenangan, akan ada kelepasan, akan ada kesembuhan, akan ada mujizatnya. Sebab Dia Tuhan, sebab Dia membuka jalan bagi kita, sebab Dia memberikan kita segala sesuatu yang kita harapkan. Layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, layak Kau dimuliakan. Kami sembah Kau. Mari bermasmur bagi Dia, sebab hanya Dia sumber segalanya. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. Never stop. Come on, church, let's sing it. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Bapak terkasih, pada saat ini kita akan naikkan topi doa kita bagi Tuhan, dan sebelumnya kita bersyukur pada setiap kemenangan yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Bapa kami yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, boleh kami dapat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, buat segala kasih dan anugerah bagi kami. Di mana Tuhan kami seluruh umat-Mu Tuhan boleh dapat berkumpul pada saat ini, dan pada saat ini kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan, di mana anak-anak-Mu Tuhan dalam hal program untuk Tuhan Yesus Allah Bapa KT, yaitu karya tulis ilmiah Tuhan, sehingga dapat diasisi oleh dosen Tuhan. Begitu juga Tuhan, ini hasil mid semester Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat Tuhan dapat menyelesaikan setiap permasalahan pergumulan dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat pimpinan bagi setiap keluarga, bahwa setiap jalan yang telah Engkau berikan bagi setiap masalah dan pergumulan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami naikkan doa kami bagi-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami berdoa bagi seluruh kaum Bapa, kaum Ibu Tuhan, agar semakin mereka dapat terbeban Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Di mana tanggal 27 ini Tuhan Yesus Allah Bapa, Januari ini akan melakukan Tuhan ibadah keluarga Tuhan di tengah-tengah sedang-Mu ini. Kami percaya seluruh kaum Bapa, kaum Ibu Tuhan boleh dapat bersatu hati. Mereka dapat memberikan waktu mereka Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Allah Bapa, lewat Tuhan ibadah Tuhan keluarga ini Tuhan pada tanggal 27 ini Tuhan, ada perubahan yang baru Tuhan yang Kau taruhkan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah ini juga Tuhan Yesus Allah Bapa, semakin setia kami Tuhan seluruh kaum Bapa sebagai generasi Tuhan Yesus Allah Bapa bagi setiap Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan sidang-Mu ini Tuhan Yesus Allah Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan memberkati seluruh kaum Bapa. Begitu juga kami naikkan doa kami bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Padang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Allah Bapa agar senantiasa Tuhan kami seluruh umat-Mu untuk dapat Tuhan meningkatkan pertumbuhan rohani, mulai dari doa Tuhan Yesus Allah Bapa. Begitu juga dalam hal untuk membaca Tuhan firman-Mu dalam setiap hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, terlebih lagi setiap kebenaran firman yang kami terima Tuhan lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, mulai dari hamba kulis kami, bahkan juga hamba Dr. Philip Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan bela Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, bela Roh Kudus-Mu yang akan Tuhan Yesus yang akan mengajari kami, akan menuntut kami setiap harinya Tuhan, sehingga kami tetap membangun persekutuan yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami dapat membantu Tuhan Yesus Allah Bapa membangun Tuhan Yesus Allah Bapa hubungan yang intim di hadapan-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Dan sehingga kami dapat juga mampu Tuhan untuk merenungkan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bagi-Mu, inilah seruan kami bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami matakan seluruh pekerjaan setan, melalui seluruh kaum Bapa, kaum Ibu juga boleh dapat terbeban untuk mengikuti ibadah kami tanggal 27 ini. Tidak berkuasa Engkau dalam nama lain, ibadah kami boleh berjalan dengan baik, berkuasa Engkau di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Melalui seluruh umat Tuhan boleh dapat untuk meningkatkan pertumbuhan rohani mereka melewat doa, bahkan juga baca firman Tuhan dalam setiap hari-hari mereka. Tidak berkuasa Engkau dalam nama Yesus. Melalui kesetia umat Tuhan, tidak berkuasa Engkau dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu, haleluya. Mari kita sama-sama berkata amin. Mari seluruh GKI kita angkat pujian kita dan kita sembah Dia. Even when I don't see, even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel
Tuhan, itulah dirimu sebenarnya. Engkau juru selamat, itulah dirimu sebenarnya. Amin. Dan kami dapat mempercayai segala kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tadi malam Tuhan melindungi kami. Amin. Baik juga tempat kami di mana kami tinggal. Demikian juga tadi pagi Engkau telah membangunkan kami. Dan kami tidak lupa di mana kami menghususkan waktu kami sebelum persiapan ibadah dan pelayanan. Terlebih dahulu kami terhubung denganmu. Kami mau bersekutu, bercakap-cakap intim denganmu, mengutarakan isi hati dan pikiran kami. Amin. Dan kami melihat Tuhan hadir menyertai perjalanan kami. Juga ketika kami tiba di tempat ini, ada rasa lega di dalam hati kami. Karena Yesus terlebih dahulu mendahului kami. Amin. Dan kami mau percaya kepada ibadah kami yang hidup kepada Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami bawa, kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menerima persembahan kami ini. Kami sukacita karena persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dengan sukacita kami menaikkan pujian kami, doa, bahkan dengan sukacita kami melayani-Mu. Juga kami telah mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami sama seperti firman-Mu. Dan apapun kesulitan yang kami hadapi, yang lewat dan yang akan datang, ketika kami percaya pada firman Tuhan, itulah kekuatan bagi kami dan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar. Karena Tuhanlah jalan keluar bagi kami. Tetapi kami perlu setia pada firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menyatakan kehidupan yang sesungguhnya. Dan kami menemukan kehidupan itu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kuasa, buat mujizat dan buat keajaiban-Mu yang telah kami terima. Dan tidak habis-habisnya mujizat-Mu bagi kami. Ke depan pun kami akan mengalami mujizat dan keajaiban-Mu. Baik di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kami sudah menyerahkan seluruhnya kepadamu. Jikalau masih ada yang belum kami serahkan, ingatkan kami Tuhan pada waktu kami mendengarkan firman-Mu. Supaya jangan terhalang firman-Mu memberkati kami. Ada kuasa bagi kami untuk melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Baik pada saat kami berada di tempat ini. Terima kasih buat pengurapan yang Kau berikan. Firman-Mu Tuhan telah Engkau urapi. Dan firman-Mu bersama denganku. Firman-Mu yang Ku sampaikan penuh dengan pengurapan. Setiap yang percaya juga Engkau urapi. Sehingga semua kami mengalami perubahan yang ajaib. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus menghalangi pertumbuhan rohani kami, perkembangan rohani kami. Oh, menghalangi berkat-berkat rohani kami dapatkan. Keluar kau setan penipu, tinggalkan tempat ini, hati dan pikiran kami, perjuangan-perjuangan kami, baik masa depan kami, masa depan pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Semua kita berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita boleh lihat ke sebelah kita, saudaraku. Semuanya amin. Haleluya.
Sungguh Tuhan luar biasa ya bagi kita pada hari ini. Banyak firman Tuhan yang disingkapkan bagi kita pada hari ini. Karena Tuhan lihat kita mampu melakukan firman Tuhan ini. Tuhan lihat kita sanggup melakukan firman Tuhan ini. Amin. Jangan menyerah. Jangan ingat di belakang kita. Tapi ada Yesus di depan kita. Jangan menyerah ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Firman ini memberikan hidup yang sesungguhnya. Mengajari kita hidup yang sebenarnya. Tanpa firman kita tidak mengenal hidup yang sesungguhnya, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan, topik kita masih sama, mujizat dan keajaiban. Tetapi saya angkat judulnya, saudaraku, segala berkat dari Tuhan. Kerjakan bagian saudara, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Indah sekali ya. Tapi kita perlu belajar apa pekerjaan yang diwajibkan bagi kita. Tahun yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Semua beban dan dosa yang merintangi langkah maju kita ke depan. Itu harus kita tanggalkan, kata Tuhan. Dan pujian kita tadi, saudaraku, kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba uang. Kita bukan lagi hamba diperbudak dengan keterikatan maupun dengan pekerjaan apapun. Amin, saudaraku. Hari ini pasti ada kesusahan, ada kesedihan. Tapi jangan lupa, hari ini juga Yesus siap sedia memberkati kita. Melegakan hati kita. Jadi jauh lebih bagus, saudaraku, kita condongkan perhatian kita kepada Tuhan. Daripada kita memberikan jawaban kepada pikiran yang sia-sia, kepada hati yang penuh dengan onak duri. Tutup rapat, tidak ada jawaban baginya. Tapi yang ada jawaban ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan berfirman. Katakan amin, katakan iya Tuhan, aku siap. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Segala bentuk kuasa, mujizat, kehidupan, semua itu dari Tuhan. Bukan di luar daripada Tuhan. Tanamkan itu di dalam hati kita. Kuasa, mujizat, dan kehidupan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tidak di luar daripada Dia. Kehidupan, baik itu kuasa dan mujizat, itu dapat kita terima bersama-sama. Bahkan ketika kita bekerja, bahkan ketika kita mengalami kehidupan yang semakin sulit, Dia tidak pernah padam. Tapi Dia seperti cahaya terang yang menerangi hati kita. Segelap apapun hati kita pada saat itu. Jikalau kita percaya kehidupan, kuasa, mujizat dan keajaiban hanya ada dari Tuhan. Di luar Dia tidak akan kita dapatkan. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Supaya kita bisa beranjak kepada firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Kalau kita tidak percaya, itu sangat sulit bagi kita untuk mengerti. Pada waktu pertemuan pelayan pada minggu yang lalu, di mana firman Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan membangun kepercayaan bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk percaya. Percuma kita memiliki karunia, memiliki segala yang menurut kita punya. Tapi kalau kita tidak percaya, gak ada artinya. Kita seperti bangunan, seperti membangun di atas pasir. Tidak kuat pondasinya.
Kita ini saudaraku dibangun sebagai tubuh Kristus. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, berkat yang kita dapat sebagai orang Kristen bukan terutama berkat materi, tetapi hidup baru. Kalau materi kita anggap memuaskan batin kita, kita perlu mencari hidup yang baru dalam Tuhan. Karena kalau kita puas di dalam materi, akan ada kesulitan. Karena tidak selamanya materi kita itu cukup. Mungkin hari ini juga materi kita itu tidak cukup. Tetapi kalau kita merasakan berkat Tuhan adalah hidup yang baru yang Dia berikan kepada kita. Kesusahan apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita bergantung penuh kepadanya. Dan kita bisa berkata, Kaulah segala-galanya bagiku Tuhan. Amin saudaraku. Nah hidup kita bukan lagi pada hidup yang lama. Amin. Kita harus mengucapkan dengan perkataan iman. Sambil kita membangun iman kita, kepercayaan kita. Mengatakan dan menyebut nama kita. Bahwa hidup kita bukan lagi hidup yang lama. Tapi hidup kita adalah hidup oleh firman. Hidup oleh Yesus. Hidup oleh kuasa. Hidup oleh berkat. Hidup oleh kesembuhan. Hidup oleh mujizat. Katakan kepada diri saudara, siapa lagi yang memanjakan diri saudara kalau bukan diri saudara? Setiap detik kita mengalami peperangan gejolak di dalam hati dan pikiran kita. Ada tuduhan, ada dakwaan yang dikatakan kau salah, kau seperti ini. Musuh terbesar kita bukan dari luar, itu dari diri kita saudaraku. Amin. Mau tidur, hampir setiap malam kita bisa mengalami gejolak yang sama. Tuduhan, dakwaan, kau tidak benar, kau bengis, kau sombong, kau penipu, kau sudah salah. Saudaraku, jangan berikan jawaban di dalam pikiran yang menyesatkan seperti itu. Tapi kasihlah jawaban kepada Tuhan. Katakan amin firman-Mu Tuhan. Amin kuasa-Mu Tuhan. Amin pilihan-Mu bagi saya Tuhan. Dan katakan aku adalah ciptaan yang baru. Buktinya aku percaya kepada firman. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi aku mau lebih baik lagi dari hari ini. Amin saudaraku. Tuhan sudah mengubah duka menjadi tari-tarian. Kelemahan menjadi kekuatan. Kesedihan menjadi sukacita. Tuhan sudah ubahkan itu. Dan Tuhan sudah mengubah beban berat menjadi ringan. Sudah kita alami ini semuanya. Amin saudaraku. Dan itu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Seperti yang diajak Esther tadi, ayo kita menari. Tanggapi dengan pikiran positif. Karena ada yang mengajari kita. Ada yang memimpin kita. Kita perlu pemimpin saudaraku. Saudara dan saya tidak akan bisa terpimpin dengan baik kalau tidak ada pemimpin. Kita perlu pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin kita saudaraku, wow, berkati dia. Dia manusia sama seperti saudara. Dia juga bisa salah seperti saudara. Dia bisa juga jatuh kepada dosa seperti saudara. Maka kita ini sebagai tubuh saling membangun, saling memberkati. Bawa masalah pribadi kita kepada Tuhan. Jangan kita bawa masalah kita kepada kelompok kita. Urus dulu diri kita. Baru saudaraku kita bisa mengurus diri orang lain. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Mazmur 99 ayat 5 dan ayat 9.
Firman-Nya berkata, tinggikan Dia. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2 ya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujud menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Pertama-tama firman Tuhan ini meminta supaya kita meninggikan Tuhan Allah kita. Amin saudaraku. Dia adalah Allah kita. Dan Dialah setiap hari menanggung segala beban kita. Katakan amin saudaraku. Juga memberikan keselamatan bagi kita. Dia tahu isi hati dan pikiran kita. Sebelum kita berpikir dan mengangkat perkataan kita, Dia sudah tahu. Dia Tuhan yang peduli, yang turut merasakan apa yang saudara rasakan. Jikalau kita mau menyampaikan dengan jujur kepadanya, segala yang kita kerjakan dan yang kita pikirkan itu sangat manis. Itu sangat mulia. Karena Dia Tuhan yang menanggung segala beban kita. Juga yang menyelamatkan kita. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih rendah hati lagi. Amin. Dia juga yang meyakinkan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Bahwa kalau kita mempercayainya, kita bisa mengalahkan kejahatan. Dan ini yang kita bangun. Yaitu mengenal Dia lebih dalam lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya kita tahu tindakan apa yang akan kita lakukan. Keputusan apa yang akan kita putuskan. Karena kita mengenal Dia dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan kita tidak mau mengecewakannya. Dan kita tidak mau jauh dari keputusannya. Karena kita tahu hidup kita di tangannya. Umur kita yang panjang juga di tangannya. Kesehatan jasmani kita juga di tangannya. Semua hidup kita di tangannya. Bahkan latar belakang kita yang gelap yang dulu sudah diangkat, Dia bersihkan oleh kuasa darahnya. Dan diangkat kita menjadi anaknya saudaraku. Firman Tuhan ini mendekatkan kita dengan Dia, bukan menjauhkan kita dengan Dia. Firman Tuhan ini mendekatkan kita untuk lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengikuti ibadah-ibadah kita ke depan. Inilah kebaikan Tuhan yang kita dapatkan. Dan firman Tuhan tadi saudaraku yang kita baca dari Mazmur 99 ayat 5 dan ayat 9. Sujud menyembah Dia yang hidup. Semua yang sudah ditebus. Semua yang benar. Semua anaknya, semua umatnya wajib memutuskan untuk menyembah Dia. Untuk meninggikan Dia. Dan kita mengatakan Dia Yesus sebagai Mesias. Sebagai Raja atas seluruh dunia. Dan kita bisa menyembah Dia di mana-mana saja. Karena Dia di mana? Di mana-mana Dia ada. Dia ada di sini, Dia ada di luar sana. Di mana-mana saja kita dapat menyembah Dia. Karena Dia ada di mana-mana. Amin. Begitulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Perawatan Tuhan kepada kita. Dia berikan dirinya. Di mana-mana ada dirinya. Maka kita dapat bersekutu di mana-mana saja.
menyanyikan pujian oleh karena kebaikannya. Di mana-mana saja kita dapat melakukannya. Amin saudaraku. Ibadah sejati kita. Jikalau kita saudaraku beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, itulah ibadah yang sejati kita saudaraku. Memang ada pemimpin kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan ada pemimpin kita. Tetapi pemimpin utama kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang mengasihi kita, yang membimbing kita, yang mengerti akan kita adalah Yesus. Jadi dahulukanlah hubungan kita dengan Yesus sebelum kita ibadah. Dan kalau ibadah kita saudaraku, sebelum ibadah siapkan keperluan fisik saudara. Supaya jangan gara-gara kaos kaki, jangan gara-gara semir sepatu, itu menjadi sukacita saudara hilang. Karena segala aspek kita itu milik Tuhan dan harus kita jaga menjadi milik Tuhan saudaraku. Supaya kita bisa menyembah Dia di dalam ibadah dengan tulus hati. Amin saudaraku. Kita lihat Tuhan saudaraku mengajarkan kuasanya bagi yang berkenan kepadanya. Dia mengerjakannya bagi siapa yang berkenan padanya. Jangan kita takut menghampirinya. Dan kita ingat bahwa tidak ada ketakutan di dalam diri orang yang percaya kepadanya. Maka jangan takut menghampirinya. Karena dosa kita sudah diangkatnya. Dan Tuhan bekerja bagi orang yang berkenan padanya. Kita bisa saudaraku melihat dari firman Tuhan. Diperlihatkan kepada kita banyak mujizat yang sudah dikerjakan Tuhan. Baik pada waktu Dia di bumi ini juga setelah Dia naik ke surga. Demikian juga banyak mujizat yang sudah kita dapat, yang sudah kita terima. Dan mujizat itu mengingatkan kita bahwa mujizat yang kita terima dan mujizat itu juga akan kita terima ke depan. Amin. Mujizatnya masih ada. Pada waktu tahun yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan memberkati kita. Memberikan kekuatan agar kita mempersiapkan diri masuk di tahun baru. Dan mujizat ini diberikan sesuai dengan kebutuhan kita saudaraku. Mari nyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Amin. Walaupun itu bukan hal rohani, tapi Tuhan ingin campur tangan di dalam kebutuhan fisik saudara. Amin saudaraku, membuktikan ucapan dan janjinya bukan hanya ucapan saja, tapi Dia mau berbuat sesuatu bagi kita semua. Amin. Mari kita lihat saudaraku, mujizat yang dialami orang lumpuh disembuhkan di dalam Matius 9 ayat 1 dan ayat 1 sampai 9. 1 ayat 8, sorry. Mari kita baca 1-2 ya. Sesudah itu naiklah Yesus dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Apa yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah kesembuhan. Tapi kita bisa belajar kepada firman Tuhan melalui orang lumpuh ini. Amin, saudaraku. Walaupun kita bukan lumpuh secara fisik, tetapi yang lalu secara rohani banyak kelumpuhan terjadi. Amin, saudaraku. Bahkan banyak ketimpangan terjadi. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Dan kita juga sudah menerima kesembuhan baik waktu yang lalu. Dan kita sudah juga menerima mujizat baik waktu yang lalu. Bahkan bagi setiap yang percaya pada hari ini, Tuhan memberikan kesembuhan secara rohani maupun secara fisik. Bagi setiap yang percaya. Amin, saudaraku. Setiap kita yang datang pasti kita punya beban. Dan beban itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Beban itu membuat kita semakin tahu. Beginilah orang yang terbeban. Oh, gini rupanya yang membebani satu beban. Sehingga dengan itu kita bisa, saudaraku, menceritakan bagaimana kita menang membebani beban kita. Amin, saudaraku, supaya kita bisa juga membebani beban orang lain. Karena kita ini saling tolong menolong, bertolong-tolongan, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku. Mari kita belajar, saudaraku, pada firman Tuhan ini. Dia Allah memiliki otoritas untuk mengampuni manusia dari dosa. Dia Allah yang mempunyai dan yang memiliki otoritas untuk menyembuhkan orang yang sakit. Otoritas itu ada di dalamnya. Dan otoritas yang dilakukan Tuhan bagi saudara dan bagi saya, pada waktu kita mengenal Dia, kita sudah alami banyak sekali perbuatan otoritasnya kepada kita. Dan hari ini kita lebih percaya lagi kepada otoritas yang dimiliki oleh Tuhan. Dan kita lihat, saudaraku, dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya berkata-kata saja. Tapi Dia membuktikan kata-katanya itu kepada orang lumpuh ini. Dia berkuasa mengampuni dosa orang lumpuh ini. Dan Dia berkuasa mengatakan, bangkit dari kelumpuhanmu. Angkat tandumu, pergi, pulanglah, kau sudah sembuh. Dia berkuasa mengatakan itu, saudaraku. Karena kita ini ciptaan tangannya, buatan tangannya. Kita ini semakin kita tahu diri kita adalah ciptaan dan buatan tangannya, semakin berharga kita rasakan diri kita. Dan nilai diri kita bukan lagi cara kita yang dulu menilai diri kita. Tapi kita menghargai diri kita, mengasihi diri kita, memberkati diri kita. Dan kita menyelamatkan diri kita. Karena tujuannya seperti Tuhan punya tujuan menyelamatkan manusia orang berdosa. Tujuan kita ini sama seperti Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan tidak mengampuni dosa kita saja. Tetapi apa yang sulit menurut kita, menyembuhkan dari sakit kita,
itu dilakukan Tuhan. Menyembuhkan kita. Membuktikan perkataannya. Apa yang sulit yang saudara rasakan. Apakah itu sakit saudara, penderitaan saudara, dan sakit kali saudara rasakan. Tuhan buktikan Tuhan buktikan dari perkataannya, dia sanggup menyembuhkan saudara. Batin saudara, pikiran saudara, bahkan dia jadikan dirinya menjadi jalan bagi masa depan saudara. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Juga kepada janjinya. Dengan seperti itu, kita bukan lagi orang yang sibuk disibukkan dengan urusan ini itu, dengan persoalan ini itu. Tapi kita memiliki prioritas. Prioritas utama kita meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah dapat itu saudaraku, percayalah tuntunan Tuhan terasa dalam hidup saudara. Dia Allah yang mempunyai otoritas untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa. Amin saudaraku. Kita harus lebih berkonsentrasi pada kuasanya untuk mengampuni penyakit rohani dari bentuk dosa. Daripada lebih berkonsentrasi kepada kesembuhan jasmani. Daripada ekonomi yang kita rasakan membuat kita susah. Daripada belum ada gambaran masa depan kita. Amin. Sama seperti yang dilihat Tuhan kepada orang lumpuh ini. Dia lebih berkonsentrasi kepada kesembuhan rohaninya daripada fisiknya. Ini satu memberkati saudara baik saya. Mengubah motivasi kita yang lama, yang kurang baik menjadi baik. Konsentrasi kita lebih kepada kesembuhan rohani kita. Oleh karena kesalahan kita, oleh karena perbuatan dosa kita, oleh karena kejahatan kita. Amin saudaraku. Supaya kita semakin bertanggung jawab. Tuhan berkata, kalau dalam hal kecil pun kita tidak dapat bertanggung jawab. Berkat yang kita percaya itu semakin kurang rasanya saudaraku. Bukan semakin bertambah berkat yang kita tahu, yang kita mengerti. Semakin kurang, bukan semakin banyak saudaraku. Kita boleh saja semakin berkurang. Kurang uang kita, kurang kesehatan kita. Kurang pandangan kita melihat ke depan. Kurang pekerjaan kita, kurang job kita. Bisa saja kita mengalami itu semua. Tetapi dalam saat-saat seperti itu, iman kita enggak boleh kurang. Bahkan semakin kita diberkati, jangan semakin jauh. Jangan semakin dikurangi. Justru semakin kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, semakin kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, semakin kita diberkati, semakin kita merasakan kesetiaan Tuhan, kita juga harus semakin berhati-hati. Kita harus juga semakin sungguh-sungguh. Kejatuhan itu bukan dari Tuhan, tapi kejatuhan itu dari diri kita sendiri. Haleluya saudaraku. Amin, puji Tuhan. Yesus melihat bahwa orang lumpuh ini lebih membutuhkan kesehatan rohani daripada kesehatan jasmaninya. Mari kita belajar dari orang lumpuh ini saudaraku. Ini yang kita lihat dan ini saudaraku yang bisa membawa berkat bagi kita. Jadi mengubah motivasi kita yang lama menjadi baru. Motivasi kita yang kurang baik menjadi baik. Dalam Tuhan motivasi kita semakin baik saudaraku. Amin saudaraku. Saudaraku kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan ini berkata, mari kita baca saudaraku. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Yang berbahagia itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Segala yang kita perlukan dalam hidup ini ada dalam firman Tuhan. Bahkan kesusahan yang kita hadapi juga firman Tuhan sudah memberitahukannya terlebih dahulu bagi kita. Semua hidup kita sudah ada dalam firman Tuhan, saudaraku. Amin. Supaya kita jangan menyimpang. Supaya kita jangan mengeraskan hati. Supaya kita jangan menjadi sombong. Supaya jangan kita jadikan firman Tuhan ini hanya sebagai cerita saja. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mau saudara coba? Bukan dosa yang saudara coba. Tapi firman. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun engkau berkurang, andalkan. Kurang keuntungan, kurang penjualan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun orang meninggalkanmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkata, engkaulah yang paling berbahagia di dunia ini. Karena pada saat itu kita bersama dengan Tuhan. Karena kita bukan memikirkan perkara-perkara di bawah. Mari kita lihat saudaraku Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesudahannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin saudaraku. Kita ini bukan orang fasik. Tetapi kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Masa depan kepada Tuhan. Dan yang mempercayai Tuhan. Amin saudaraku. Dan apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Kurang kita rasa, itu bisa terjadi. Anak Tuhan yang lain pun bisa mengalaminya. Hamba Tuhan yang diurapi sekalipun, itu bisa dialaminya. Karena kita masih hidup di dunia ini. Ada masih peperangan kita. Perjuangan kita belum selesai. Amin saudaraku. Mari kita andalkan Tuhan. Demikian juga Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini berkata. Haleluya. Nah, kalau selama ini Tuhan memilih kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memberkati kita, tanpa bantuan kita sedikit pun, Dia minta dari kita. Oleh karena itu saudaraku, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kalau kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Tentang bagaimana masa depan kita. Tentang hidup kita. Besok lusa. Itu pun Tuhan memilih kita. Menjadikan kita menjadi anaknya. Jikalau banyak pun kekurangan terjadi dalam diri kita. Mungkin potensi kita enggak ada. Mungkin orang-orang di luar sana lebih berpotensi daripada kita. Itu pun kita dipilih Tuhan. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Jadi jangan kita salah mengartikan firman Tuhan. Karena janji Tuhan bagi kita maka kita tidak melewati api seperti pujian kita tadi.
maka kita tidak melewati badai. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau ada di dalam api, waktu engkau ada di dalam badai, aku pun ada di sana. Haleluya. Nah, apa yang perlu kita takutkan, saudaraku? Kita perlu mengulang apa yang kita takutkan selama ini. Mari kita belajar kepada orang lumpuh ini. Dia lebih memperdulikan rohaninya. Dia lebih memperdulikan daripada kesembuhan jasmaninya. Itu yang Tuhan lihat dari dirinya. Sehingga tidak sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan dia dan mengatakan, angkat tandumu, pulanglah. Kembalilah ke rumahmu, kau sudah sembuh. Amin saudaraku, haleluya, ada sulit. Ingat saudaraku, betapapun besarnya kuasa iblis, Yesus tetap lebih kuat. Dia sudah mengalahkan iblis dan membuangnya selama-lamanya. Amin saudaraku, kita bukan tandingan iblis. Tetapi kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan yang melawan melalui kita. Amin saudaraku, melalui diri kita, melalui hidup kita saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita lagi mengagungkan, membesarkan yang sia-sia. Haleluya saudaraku. Amin. Kita yakin saudaraku, semua kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik pada masa lalu. Tapi saya katakan kepada kita, itu tidak akan menyelamatkan saudara. Itu tidak akan menyelamatkan saya. Kita perlu pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu kita mengalami Tuhan. Dan ke depan pun kita perlu mengalami Tuhan. Haleluya. Tapi kita perlu Yesus yang mengubah kita, yang menyelamatkan kita, yang sudah punya rencana yang indah bagi kita. Yang sudah menyediakan pelayanan bagi kita. Haleluya saudaraku. Amin. Allah menghendaki kasih dan ketaatan sepenuh hati dari kita. Itu yang Dia inginkan. Kasih kita sepenuh hati. 100%. Ketaatan kita. Sekalipun kita sibuk, oke, kita sibuk pada waktu itu. Tapi Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia ingin bersekutu dengan kita walaupun kita sibuk. Sibuk itu kita yang menentukan, yang membuat diri kita sibuk. Tapi memang saudaraku firman Tuhan pada minggu yang lalu, kita perlu doa dan iman. Tetapi tidak akan menggantikan kerja keras kita. Karena kita perlu bekerja, kita perlu menafkahi keluarga kita. Amin saudaraku, haleluya. Haleluya. Nah pada masa apapun yang kita alami, carilah kekuatan dari Tuhan. Masa apapun yang kita alami. Masa pencobaan, masa ujian, carilah kekuatan Tuhan. Dan percayalah Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melimpah. Bahkan Dia bukan hanya saudaraku memberkati kita saja. Orang lain pun akan diberkati karena kita benar. Pada saat masa-masa terjadi dalam hidup kita, di situ pun kita mencari kekuatan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Terakhir saudaraku firman Tuhan ini, pastikan untuk memilih jalan Tuhan. Dengarkan baik-baik saudaraku. Kita tidak ada 24 jam bersama-sama. Tapi pastikan untuk memilih jalan Tuhan. Karena jalan yang sudah saudara pilih menentukan bagaimanakah saudara akan menjalani suatu kekekalan. Isilah firman Tuhan setiap hari dalam hati saudara dan dalam pikiran saudara. Supaya kepastian yang saudara putuskan, firman itu menyertai saudara, membesarkan hati saudara, meyakinkan saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.
Baik, saudaraku yang kekasih, sampai hari ini kita percaya Tuhan Yesus kita setia. Di hari-hari kita yang akan datang juga kita percaya Yesus kita setia. Melalui pujian kita dapat mengatakan Yesus itu setia. Melalui pujian kita dapat mengutarakan isi hati kita dan membenarkan firman Tuhan yang mengenalkan kesetiaan Tuhan bagi kita. Dan kita bisa mengatakan lewat pujian, Tuhan Yesus setia. Dalam suka dan duka, Dia tetap setia. Lewat pujian ini, jangan lagi kita ragu-ragu melakukan yang dikehendakinya setelah kita pulang dari tempat ini. Tapi semakin yakin apa yang kita percayai oleh karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita ini. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai
di tahun baru ini. Maka kami semakin percaya Tuhan Yesus setia bagi kami. Tuhan Yesus ada dalam setiap masa yang kami lalui. Terima kasih, oh terima kasih. Haleluya. Setiap tetesan air mata kami itu sangat berarti bagimu Tuhan. Pada saat itu Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat pikiran kami, Tuhan melihat pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kami akan teruskan untuk tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan. Supaya ada jalan penghubung kami kepadamu. Supaya ada jalan bagi kami untuk didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja bagi kami, mengerjakan karya-karyamu bagi kami, supaya kami umat yang sudah Engkau angkat, umat yang sudah Kau tebus, memiliki cerita hidup yang baik untuk dapat kami ceritakan bagi banyak orang. Sebagai buah dari pertobatan kami, sebagai buah dari pengikutan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat buah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu, sehingga kami dapat beribadah, sehingga kami dapat melayani, dan kami dapat menerima kepercayaan firman Tuhan yang Kau beritakan bagi kami. Mujizat dan keajaiban-Mu sudah banyak kami terima, dan ke depan pun akan kami dapatkan mujizat dan keajaiban. Dan hidup yang baru yang kami hidupi adalah hidup yang baru. Dan hidup baru itulah yang kami jalani, supaya satu persatu kami sebagai tubuh Kristus semakin dikuatkan. Dan kami semakin membangun. Dan firman-Mu mengatakan kepada kami, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami lebih memperdulikan kesembuhan batiniah kami, kesembuhan rohani kami. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya Engkau tambahkan. Kami percaya kesembuhan jasmani kami pun Tuhan akan buktikan menyembuhkan kami. Kesembuhan perekonomian kami pun Tuhan akan buktikan menepati janjinya bagi kami. Karena kami tetap tinggal di dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin percaya umat-Mu kepadamu Tuhan, semakin mau mereka menyerahkan hidupnya kepadamu. Semakin mereka menyerahkan masa-masa hidupnya kepadamu, semakin mereka mengandalkan-Mu, semakin mereka menyerahkan masa depannya kepadamu Tuhan. Kaulah yang mereka andalkan dalam hidupnya Tuhan. Dan Kaulah menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan mereka. Dan umat-Mu dapat kembali kepada kehidupannya. Dan mereka akan mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Kesusahan itu sementara, kesedihan itu sementara, kekurangan itu sementara. Tapi kebahagiaan dari Tuhan itu memberikan
kebahagiaan yang kekal bagi semua anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji yang Kau berikan bagi kami. Setiap perpuluhan kami, ucapan syukur kami, pembangunan kami, penginjilan dan persembahan kami, ini adalah benih yang kami tabur. Dan di mana kami akan menuai, kamilah yang menuainya. Karena benih yang kami tabur ini adalah benih yang akan bertumbuh, benih yang akan memberkati kami. Benih menjadi jalan bagi Tuhan untuk mengembalikan berkali lipat ganda dari pemberian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat pelayanan yang Kau berikan, ibadah yang Kau berikan, tanggung jawab yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saya, memberkati Philip, Ribka, Markus dan Eunike, memberkati Kak Gusni dan Kak Meme, memberkati pelayan altar pagi dan siang, memberkati semua pelayan dan guru sekolah minggu, memberkati jemaat dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan tidak lupa memberkati lingkungan kami. Tuhan juga tidak lupa memberkati dan menyembuhkan batin dari pemerintah kami, baik juga bangsa dan negara kami. Kepadamu kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami sepanjang tahun ini. Biar tahun-tahun berikutnya pun mereka semakin sukacita memimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih, terpujilah namamu. Pulanglah kami dengan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh-roh jahat udara, tabrakan maut, kepedihan, kesedihan, pencuri perampok, kehilangan, keluar kosan beribu tinggalkan kami, perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Terimalah kekuatan yang baru setiap hari darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.